Oke, selamat siang Pak Sulis. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Sulis sudah mengisi Google Form yang saya share kemarin. Oke. Bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Oh, baik, sehat-sehat ya Pak. Oke. Nemu gino. Oke, Pak Sulis, untuk 15 menit ke depan saya ingin mengkonfirmasi saja, memastikan dari Google Form yang sudah Pak Sulis isi kemarin. Kegunaan untuk analisa kami untuk mengadakan training parenting coaching yang akan kita lakukan di lain waktu nanti. Apakah Pak Sulis setuju? Setuju. Oke, Pak Sulis. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak Sulis, pengetahuan apa yang Pak Sulis miliki dalam mengasuh anak untuk bertumbuh kembang menjadi anak yang bahagia ya Pak ya? Pengetahuan apa saja yang Pak Sulis telah miliki? Pengetahuan yang saya ketahui pertama ya, yang pertama itu mengenal anak, kemudian memberikan kepercayaan kepada anak dan memberikan kebebasan kepada anak. Memberi kebebasan kepada anak ya Pak. Dengan memberi kebebasan anak leluasa untuk memilih pilihannya dengan bahagia ya Pak ya. Betul sekali. Oke, wah sangat luar biasa Pak Sulis ya. Saat ini sedang mempelajari apa Pak? Dalam pola asuh putra putri Pak Sulis. Yang saya pelajari ya mengikuti aja, untuk mengikuti perkembangan yang ada sekarang, menyesuaikan. Kira-kira apa Pak? Untuk mengenal karakter anak. Oh, untuk mengenal karakter anak ya, gitu. Jadi Pak Sulis sedang mempelajari bagaimana mengenal karakter anak, begitu ya Pak ya? Oke, kira-kira pengetahuan apa atau ilmu apa yang ingin Pak Sulis pelajari lagi supaya dapat mendampingi anak menjadi anak yang bertumbuh bahagia dan berprestasi Pak? Apakah gimana Bu? Kira-kira apa sih pengetahuan apa atau ilmu apa yang ingin Pak Sulis pelajari lagi supaya dapat mendampingi anak gitu, menjadi mempunyai pola asuh anak yang baik supaya anak itu berkembang bahagia dan berprestasi. Yang pertama ya parenting, bagaimana pendampingan terhadap anak. Begitu ya. Juga tadi saya katakan untuk karakter anak, model zaman sekarang itu kan beda dengan model zaman dulu. Oke. Kalau zaman sekarang bagaimana Pak anak-anak menurut Pak Sulis? Zaman sekarang itu anak-anak itu kan sangat kreatif, kemudian sensitif. Ya, mereka itu ya sangat aktif gitu menurut saya. Gitu. Sangat kritis. Oh gitu ya. Pak Sulis punya 2 putra ya Pak ya? Iya. Bagaimana kabar si Alfon Pak? Baik. Alfon baik. Baik. Sudah mau jadi semakin mantap menjadi Romo? Semakin mantap baru calon. Di Jangli ya sekarang ya? Jangli ya. Berapa tahun di Jangli kira-kira? Di Jangli proses tahun orientasi rohani itu cuma 1 tahun. Oh hanya 1 tahun begitu. Mulai Juli kemarin ya? Mulai 7 Juli sampai Juli 2020. Oh gitu. Setelah itu kuliah di Jogja. Setelah itu melanjutkan di SD Tembelang. Gitu. Yuna masih kelas 11 ya. Ya.
menjadi remaja yang bahagia ya Fiona ya, kebetulan jadi anak wali saya ya Pak. Ya. Bersyukur dapat wali. Oh, bersyukur. Oke. Kalau boleh tahu Pak Sulis, pengalaman Pak Sulis yang sangat Pak Sulis ingat saat mendampingi kedua putra putri Pak Sulis, bisa di-share ke kita mungkin. Oh, baik. Pendampingan anak saya yang pertama dan utama yaitu saya tanamkan di dalam rohani. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Kemudian saya menekankan proses untuk belajar. Kalau prosesnya baik, pasti hasilnya juga akan menjadi baik. Nah, untuk rohani tadi, saya selalu menekankan untuk berdoa dan setiap ke sekolah itu saya selalu memberi tanda salib budayanya. Ini modal bagi saya sangat istimewa dan sangat berpengaruh. Oh gitu ya. Kemudian saya memberikan kebebasan, memberikan kepercayaan, namun ya tetap kita awasi, tetap kita dampingi. Apakah pernah ada perbedaan antara mungkin Alfon atau Fiona, pandangan mereka dengan pandangan Pak Sulis? Ya, kadang-kadang anak-anak itu kan mengikuti dengan sekitarnya ya. Kadang-kadang ya ada, kadang pertentangan juga ada. Kadang-kadang pandangan saya masih pandangan zaman dulu ketika saya masih seusia dia. Saya harus memahami itu, harus bisa memahami bahwa ada perbedaan. Oh gitu ya. Mungkin bisa di-share-kan Pak bagaimana cara Pak Sulis berkomunikasi dengan putra-putri Pak Sulis selama ini? Saya berkomunikasi ya kadang-kadang sebagai teman, sebagai orang, tapi juga sebagai orang tua. Artinya bahwa saya dengan anak-anak itu bisa berkomunikasi dengan baik, tidak monoton. Saya sebagai orang tua kemudian anak harus menuruti saya, tidak. Tetapi saya juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Itu ya sampai sekarang. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia kalau di rumah. Oh bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia Pak? Kadang-kadang. Oh kadang-kadang, kalau lagi marah pasti. Oke Pak Sulis, terima kasih. Jadi komunikasi kita kepada anak ya Pak ya. Bagaimana kita harus mendengarkan anak, mungkin itu juga penting ya Pak. Ya yang penting saya menekankan adanya keterbukaan. Jadi kalau dia terbuka kan kita enak. Saya juga terbuka terhadap anak. Dan sebagai orang tua saya juga menerima kritikan saran dari anak bahwa tidak selamanya yang tua itu benar. Seperti itu. Oke. Harapan apa? Harapan ke depan Pak Sulis. Mungkin kalau si Alfon itu kan sudah tidak di rumah ya Pak ya, sudah punya hidup sendiri di luar, mungkin jarang kita bertemu gitu. Kalau untuk Fiona, harapan apa Pak Sulis untuk pendampingan Fiona ke depan? Yang Pak Sulis yakini ini baik, ini saya gunakan untuk pendampingan untuk Fiona ke depannya. Harapan saya, meskipun Alfon itu jarang ketemu, tidak pernah kontak, tapi kan kalau libur kan ketemu. Oh, kalau libur seminggu sekali ada waktu libur begitu? Enggak, ini nanti sampai September baru kita akan ketemu lagi. Oh begitu, 2 bulan sekali gitu ya? Ada waktu-waktu tertentu. Ya. Kalau ada libur panjang gitu dia punya libur. Nah ini kalau saya libur itu ya saya komunikasi dengan dia bagaimana dan kehidupan rohanimu, bagaimana dengan kamu mengikuti panggilanmu. Itu selalu saya tanyakan, lalu kesulitanmu apa, dan boleh bercerita apa aja mengenai jalan panggilannya. Kalau untuk Fiona juga demikian. Kalau saya selalu menanyakan bagaimana pelajaran kamu hari ini.
terus nilaimu seperti apa, itu saya selalu menanyakan. Dan kalau ada hal-hal yang baru, dia pun juga terbuka untuk berbicara. Seperti ya wali kelas saya sekarang Budian, ini dia cerita juga. Jadi malu saya, Pak. Oke. Ada cerita apa lagi? Oke, gitu. Ada keterbukaan antara kami, saya dan Fiona ya. Berarti kedepannya juga masih mengharapkan keterbukaan itu ya, Pak ya? Komunikasi yang baik gitu ya. Oke. Makna apa sih yang bisa Pak Sulis ambil menjadi seorang orang tua yang dapat mendampingi anak menjadi anak yang bahagia dan berprestasi? Apa yang menjadi makna ya, arti untuk Pak Sulis? Yang menjadi arti bagi saya itu pendampingan orang tua itu sangat penting. Orang tua harus bisa memposisikan diri bahwa dia sebagai pendamping sekaligus pendidik. Artinya bahwa pendidikan anak itu yang utama dan pertama itu ya dari lingkungan keluarga, dari orang tua. Yang kedua baru di sekolah. Nah, ini menurut saya pendampingan orang tua ini yang sangat penting. Jadi makna pendampingan orang tua penting ya Pak ya, bahwa karakter anak itu sangat berpengaruh dari pola asuh orang tua ya. Oke. Sepenting apakah Pak pengetahuan orang tua tentang parenting Pak? Tentang bagaimana sih pola asuh orang tua terhadap anak? Apakah pengetahuan tentang parenting itu sangat penting untuk orang tua? Ya, menurut saya sangat penting. Jadi paling tidak orang tua itu selangkah di depannya. Dalam hal apa, Pak? Selangkah di depan dalam hal dalam segalanya. Artinya bahwa ya orang tua kan harus menjadi panutan, orang tua harus memberi contoh yang baik. Ketika orang tua tidak memberi contoh yang baik, ya anaknya akan sama. Ya, betul. Perilakunya juga akan karena yang setiap hari kan orang tuanya. Sekarang kan lagi booming ya Pak ya tentang coaching ya Pak ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan anak, mengajak anak untuk melihat tujuan hidupnya, seperti itu. Mungkin itu juga penting untuk orang tua diketahui bagaimana caranya untuk berkomunikasi secara coaching ya terhadap anaknya. Oke, begitu ya Pak Sulis. Semoga Pak Sulis tertarik untuk belajar bagaimana itu coaching bisa diterapkan untuk Fiona, bagaimana nanti Pak Sulis mengajak Fiona melihat tujuan hidupnya, lalu melihat langkah-langkah apa yang harus dilakukan Fiona untuk mencapai cita-citanya mungkin. Apakah tertarik untuk mempelajari itu, Pak? Ya, saya tertarik. Kalau nggak tertarik, saya nggak mau. Oke. Semoga nanti ada acara. Menurut saya ini kita harus melihat keluar juga, belajar ya, di luar. Betul. Ya. Belajar dengan orang-orang di sekitar bahwa toh orang itu kan harus selalu belajar terhadap orang yang lain. Oke, Pak Sulis, terima kasih atas 15 menit yang sangat istimewa. Yang sudah lama kita tidak ketemu. Bertemu dengan Fiona menjadi anak wali saya. Semoga saya bisa membantu Fiona juga untuk menjadi orang yang bahagia dan berprestasi yang lebih baik. Begitu Pak Sulis. Tidak sesibuk dulu. Kelihatannya enggak deh. Oke Pak Sulis. Ya, terima kasih. Oh ya, tapi kan dikembalikan lagi ke anak didik Pak. Bagaimana saya menerapkan apa yang saya pelajari untuk anak-anak didik saya begitu. Termasuk Fiona.
Seandainya semua guru begitu ya baik. Amin. Makanya kita beri aura-aura yang positif ya Pak. Oke Pak Sulis, terima kasih atas waktunya. Kita kembali lagi besok di lain kesempatan jika berkenan. Terima kasih. Saya berkah dalam. Saya tutup ya Pak. Terima kasih. Selamat siang.